dan juga di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya. Saya senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam program I'm Possible. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para pegawai Korpri Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada program I'm Possible malam ini. Dan juga tidak lupa audiens lainnya. Nah, ada pertanyaan penting dari saya untuk Anda yang hadir di sini. Pernahkah Anda berada pada apa yang disebut comfort zone atau zona nyaman? Rasanya bagaimana? Banyak yang bilang amat menyenangkan berada dalam zona tersebut. Kondisi kerja yang relatif nyaman, pola kerja terukur, tantangan kerja sudah tentu ada, namun bisa terprediksi. Dinamika pekerjaan yang tidak begitu berarti. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah kalau berada di zona nyaman terlalu lama bisa menghambat bagi potensi diri Anda yang sebenarnya bisa lebih dimaksimalkan? Nah, di sini sudah hadir Pak Dedi dan juga Pak James, dua coach kita, dan saya sendiri Mary Riana. Malam ini kita akan mengangkat tema terlanjur nyaman. Nah, saya ingin tanya nih, pandangan Pak James dan juga Pak Dedi. Banyak orang bilang kita harus keluar dari zona nyaman. Padahal kita bekerja keras supaya hidup kita nyaman. Nah, sekarang udah nyaman, kok harus keluar? Ya, ketika kita nyaman ada dua hal. Pertama adalah kita nyaman karena merasa bahwa penghasilan sudah oke. Ya. Artinya kalau kerjanya ala kadar pun sudah menghasilkan. Atau yang kedua, jangan-jangan nyaman yang sekarang ini karena aku nggak mau berbuat lebih, kalau ada pekerjaan tambahan atau beban kerja tambahan akan merepotkan gitu loh. Jadi kalau terlanjur nyaman dan nggak mau berubah alasannya adalah aku kan nggak mau repot kan ya menyusahkan. Nah, ini yang harus kita atasi, kita keluar dari sikap seperti ini gitu. Oke, bagaimana menurut pandangan Pak James? Ada satu pepatah Tiongkok ya, zaman dulu, pepatahnya adalah pu pa man zhi pa zhan. Ya. Artinya apa Pak James? Itu ya. Pu itu tidak. Oke. Ya, pa itu takut. Berarti tidak takut. Ya. Pu pa man tidak takut pelan. Oke. Ya, tidak takut pelan, tetapi yang ditakuti adalah berdiri diam. Zhan itu berdiri diam. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita pelan, ya misalnya kalau kita jalan pelan-pelan, itu it's okay karena sepelan-pelannya masih ada kemajuan. Yang paling menakutkan dan khawatirkan adalah jika kita berdiri diam. Kenapa? Kalau kita berdiri diam, bukan berarti kita tidak maju. Kalau kita berdiri diam, berarti kita mundur. Loh, kok berdiri diam bisa mundur? Nah, karena kalau kita berdiri diam, tapi orang lain pelan-pelan maju, dibanding dengan mereka kita akan mundur. Jadi yang paling mengerikan adalah berdiri diam, alias tidak ada perubahan. Nah, yang dimaksud dengan berdiri diam bukan tidak lakukan apa-apa. Bukan itu maksudnya. Berdiri diam juga bisa diartikan setiap hari lakukan hal yang sama. Itu kan masih berdiri diam. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada inovasi. Atau bahkan yang paling mengerikan, ada orang yang setiap hari begini, dia rasa dia udah rajin banget, tetapi di mata orang lain dia masih berdiri diam. Ya, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang paling menakutkan adalah kalau kita berdiri diam dan tidak ada perubahan sama sekali. Itu mengerikan. Oke. Menarik sekali ya Pak James ya. Tapi memang benar, kalau kita berada terus di dalam zona nyaman, terlalu nyaman, itu sebenarnya perangkap besar untuk Anda. Dan sebenarnya zona nyaman itu bukan hanya dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, rumah tangga, keluarga pun juga ada yang namanya zona nyaman. Begitu juga ya Pak Dedi ya? Ya, jadi untuk keluar dari perubahan tidak hanya konteks pekerjaan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dalam rumah juga. Misalkan yang sering terjadi adalah ketika situasi ekonomi sedang begini, yang biasanya istri dan anak dimanjakan, ya. Istri kalau belanja nggak pakai mikir, dan itu dimudahkan, dimungkinkan. Anak minta apa dikasih, ya, bayar SPP juga selama ini lancar. Mendadak ketika ekonomi sedang seperti ini, si bapak mungkin sudah mulai ketar-ketir gitu ya. Penghasilan sudah mulai berkurang. Ketika mulai dikomunikasikan, Mah, Nak, kita kayaknya harus lebih efisien deh. Nah, ini pun perlu kita sikapi bahwa dalam keluarga setiap hari kita menghadapi perubahan seperti ini. Nah, cuman perlu kita ketahui bahwa otak kita ini punya daya perubahan. Orang yang masih punya mental block, kayaknya aku nggak mungkin berubah deh. Berubah kayaknya susah deh. Aku sudah terlanjur nyaman.
Orang yang berkata demikian dan punya nuansa perasaan seperti itu, karena dia sedang punya mental block, nggak sadar bahwa otaknya punya daya perubahan. Ya, untuk ke situ, saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sih, siapa yang pernah makan otaknya ikan? Kalau Anda itu seperti pasir-pasir halus kan ya? Nah, pasir-pasir halus itu neuronnya, itu sel-sel otak. Ya, kurang lebih kalau otak ikan mungkin itu mengandung 10 juta sel-sel kecil itu. Otak kita itu mengandung 100 miliar sel otak, ya. Jadi otak kita punya daya perubahan luar biasa dan cepat tanggap, gitu loh. Sehingga ada yang berkata, keluar zona nyaman, nggak enak ya, nggak mungkin, nggak bisa kayaknya. Dia hanya sedang lupa bahwa dia dianugerahi Tuhan kemampuan luar biasa. Jadi otak kita itu jejaringnya luar biasa, 100 miliar sel otak, ya. Itu membuat jejaring hingga triliunan. A ke B, A ke C, A ke D, sampai A ke Z. Nanti B ke C, B ke D, B ke Z. Itu 100 miliar membangun triliunan jejaring. Nah, waktu kita berkata, iya aku mau berubah, oke aku niatkan untuk berubah, jejaringnya langsung terbentuk. Zep, zep, zep gitu ya. Nah, ini cuman alat bantunya, ini hal yang praktikal ya. Saya ingin berubah, tapi gimana memicu ya. Bisa dengan misalkan di rumah kita atau di ruang kantor kita gitu ya. Atau di dalam kamar kita ganti wallpaper warnanya, nuansanya, cat rumahnya diganti, layoutnya diganti. Ketika nuansa hati berubah ya, maka otomatis kita menjadi lebih terdukung untuk mengalami perubahan ya. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita hendak berubah, sebenarnya alam perasaannya yang mengganggu. Nanti gimana ya? Nanti bakal susah nih. Aku yang dirugikan, waktu istirahatku kurang. Sampai salah, aku yang malu. Jadi alam perasaannya yang bergejolak. Tapi sebenarnya di alam pikir kita, kompetensi otak kita itu sudah mendukung. Sangat-sangat mendukung. Jadi kalau sampai ada orang berubah itu perlu waktu yang lama, perasaan dia yang tarik ulur, menarik dia gitu ya. Sebenarnya kita sangat mampu. Saya yakin Anda dan saya, kita semua sangat mudah untuk berubah ya. Anda dan saya sangat mudah untuk berubah. Because I'm possible. Terima kasih Pak Deddy. Jadi ternyata otak kita itu sungguh luar biasa dan punya kapasitas yang begitu besar untuk bisa merespon terhadap perubahan. Nah, tapi di sini saya juga ingin menggarisbawahi yang dari tadi kita sebut sebagai zona nyaman ya, dan terlanjur nyaman itu bukan hanya nyaman biasa, tapi zona nyaman yang kita maksud adalah zona yang membuat Anda terlena. Zona yang membuat Anda tidak mau melakukan peningkatan, zona yang membuat Anda tidak mau bertumbuh. Nah, zona nyaman itulah yang harus kita hindari, yang membuat Anda terlena. Begitu ya Pak James ya? Yes. Bapak-bapak sekalian, bicara tentang zona nyaman dan terbiasa dan sebagainya, saya ada satu kegiatan yang sederhana saja. Saya akan tanya Anda beberapa pertanyaan dan Anda jawab secepat mungkin, sesemangat mungkin, sekencang mungkin. Oke ya? Saya sudah siapkan. Ya, siap-siap ya. Oke. Kertas warna apa? Piring warna apa? Tisu warna apa? Sapi minum apa? Sapi minum apa? Sapi minum apa? Siapa yang Siapa yang bilang sapi minum susu? Ayo, ngaku. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tepuk pundak sebelah kanan. Yuk, katakan kepada dia. Pran. Ternyata kebiasaan itu bahaya. Tepuk tangan buat Anda semua. Bapak-bapak sekalian, kita bisa lihat ya, itu apakah sudah terlanjur nyaman atau hanya sekedar sudah terpola. Betul ya, karena kita sudah kerja rutinitas bolak-balik segini sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan autopilot kita rasa kita sudah bisa ya. Berarti 3 pertanyaan jawabnya betul, keempat salah. Kenapa? Kondisi sudah berubah, kita tidak sadar ya. Jadi itu saja poinnya. Oke, saya ada satu kegiatan yang sederhana lagi. Kalau Anda ada kertas putih, silakan keluarkan kertas putih Anda, dan kalau ada bolpen, kita akan lakukan satu kegiatan yang sederhana. Bapak-bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak Ibu sekalian, di kertas Anda siap-siap bertanda tangan 5 kali dengan jaminan saya tidak kumpul tanda tangan Anda. Apakah semua sudah siap? Yes or no? Siap. Oke.
Sebelum Anda mulai, saya minta Anda lakukan sesuatu. Yaitu jika biasanya Anda bertanda tangan dengan tangan kanan, sekarang 5 kali dengan tangan kiri. Jika sehari-hari dengan kiri, sekarang dengan... Pokoknya 5 kali dengan tangan yang lain daripada sehari-hari. Oke? Ayo, silakan. 5 kali dengan tangan yang lain daripada sehari-hari. Iya, selamat. Bagus. Jadi pemirsa di rumah juga ya, yes, bisa pemirsa mengikuti. Di rumah juga. Ayo, yang coba. biasanya tanda tangan pakai tangan kanan, kali ini bisa tanda tangan pakai tangan kiri. Yes, pokoknya 5 kali ya. Tanda tangan dengan tangan yang lain daripada sehari-hari. Betul. Sudah selesai 5 tanda tangan? Yes or no? Selamat, thank you. Bapak-bapak sekalian, apa yang telah Anda lakukan? Untuk apa saya minta Anda bertanda tangan 5 kali tapi dengan tangan yang lain daripada sehari-hari, ya? Yang telah Anda lakukan adalah ini. Change, satu perubahan, ya, satu perubahan yang sederhana dari tangan kanan ke tangan kiri. Yang kita mau bahas bukan hasilnya bagus atau jelek, itu urusan belakangan. Nah, begitu Anda dapat tahu harus tanda tangan dengan tangan kiri, suara apa yang keluar dari mulut kita? Wah, waktu kita bilang, wah, apa yang lintas di pikiran kita? Susah. Itulah respon spontan terhadap perubahan. Belum coba sudah bilang susah. Padahal setelah coba susah. Memang susah ya. Namun susah-susahnya selesai nggak 5 tanda tangan? Selesai. Berarti sekali lagi terbukti bahwa dasarnya kita semua sanggup berubah. Ya? Jadi kendala pertama terhadap perubahan bukanlah kita tidak sanggup. Kendala pertama adalah kendala mental. Oke ya, begitu. Gitu ya. Begitu Anda pindah bolpen Anda dari tangan kanan ke tangan kiri, itu bagus loh itu. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah bisa atasi kendala mental. Betul ya? Saya mau coba. Nah, waktu Anda tulis dengan tangan kiri, apa yang Anda rasakan? Kaku, betul. Selain dari kaku? Susah. Terima kasih. Selain dari susah? Aneh. Selain dari aneh? Jelek. Hasilnya jelek. Oke? Tidak sama, jelek lah. Ya. Dan ini semua tergolong sebagai kendala fisik. Kendala fisik. Ya, berarti sudah berubah pun, sudah coba berubah pun, tidak langsung enak, betul? Dan kita rasakan ini semua. Dan sesungguhnya ini semua adalah sesuatu yang sangat-sangat normal. Bapak-bapak sekalian, tolong kasih tahu saya, kenapa waktu kita berubah, kita rasa kaku, susah, aneh, dan jelek? Kenapa? Karena biasa, betul. Ya, dulu ada satu lagu, ya judulnya Aku Tak Biasa. Ya. Betul tidak biasa? Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya lewat waktu kaku jadi lunak, susah jadi mudah, aneh jadi normal, jelek jadi bagus? Apa yang harus kita lakukan? Biasakan, betul? Bagaimana cara membiasakan? Ya udah latihan terus, betul nggak? Tidak bisa hajar sampai akhirnya bisa, betul? Jadi orang-orang yang sungguh berubah adalah orang-orang yang bisa atasi kendala mental dan bisa atasi kendala fisik. Oke? Nah, terakhir berkaitan dengan ini, Bapak-Ibu sekalian, jika kita lakukan tindakan A, kita akan pasti dapat hasil A. Kita semua di ruangan ini bercita-cita mau punya hasil B, betul? Di mana B adalah sesuatu yang lebih bagus daripada A. Setuju kan? Kita semua punya cita-cita. Yes? Ya? Cuma masalahnya, banyak orang di dunia ini mau capai hasil B, bercita-cita, bermimpi capai hasil B, tetapi tindakannya masih A. Se-A-nya tidak akan capai hasil B. Setuju kan? Kalau kita mau capai hasil B, kita rubah tindakan A menjadi tindakan B. Kalau tindakan telah berubah, baru hasil menyusul. Setuju ya? Nah, tadi ada yang tanya, zona nyaman, Miss Mary. Apa itu zona nyaman? Zona nyaman di sini. Zona nyaman adalah hal-hal yang sudah kita kerjakan setiap hari. Sehingga kita rasa nyaman, kita rasa sanggup. Yang meremata pun kita bisa kerjakan lah, betul ya? Jadi di sini nyaman dan tidak beresiko. Oke? Di sini tidak nyaman. Bapak-bapak ibu sekalian, setiap orang di dunia ini mau maju, ya atau tidak?
Setiap orang di dunia ini mau nyaman ya atau tidak? Masalahnya di sana, maju sama nyaman nggak ketemu. Kalau mau maju, siap-siap awalnya tidak nyaman. Kalau mau nyaman, siap-siap awalnya tidak maju. Bisa terima? Angkat tangan kiri, tinggi-tinggi. Pelan-pelan tepuk pundak, dia lagi shock tuh, ya. Peran-peran. Kalau mau maju, siap-siap awalnya tidak nyaman. Saya yakin kita bisa, because I'm possible. Terima kasih Pak J.